Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafar Irsyad. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan terkait tugas besar 2 kewirausahaan mengenai produk pitch deck dari produk yang akan kita coba buat. Nah, di sini saya terpikirkan untuk mencoba membuat WorkU, atau WorkU ini adalah platform pembelajaran online di mana tujuannya itu untuk mengupgrade skill untuk orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuannya yang berhubungan dengan dunia kerja, seperti itu. Lalu sebelumnya sini kita ada tim juga. Yang pertama ada saya, Zafar Irsyad, lalu Anissa Triani, lalu Anis Fitrianandani, Cantika Karina Putri, dan Siti Marlina. Kita langsung saja ke pitch deck-nya. Sini ada problem. Apa masalah yang ada bisa sampai kita bisa terpikirkan produk ini? Masalah utama yang terjadi ini banyaknya orang-orang yang sedang mencari kerja tapi selalu gagal. Penyebabnya itu biasanya karena kemampuan dari mereka yang masih kurang memadai dan belum cukup untuk dipakai di dunia kerja. Sebagai contoh, ada seseorang yang sedang melamar kerja sebagai Associate Product Manager, tetapi dia ditolak karena alasan kemampuannya yang belum cukup untuk menjadi seorang Associate Product Manager. Atas masalah tersebut, kami jadi terpikirkan mencoba membuat produk untuk meningkatkan skill mereka yang kemampuannya yang masih kurang untuk dipakai di dunia kerja. Seperti itu. Lalu ada solution. Ini adalah solusi yang kami tawarkan untuk user-user yang memakai produk kami. Di antara lain ada fitur pretest untuk mengetahui seberapa tahu user mengenai kelas yang dibelinya sebelum user ini mulai mengakses kelas kita. Lalu ada video pembelajaran yang dibawakan oleh mentor-mentor hebat di bidangnya. Lalu yang ketiga ini ada fitur mini quiz yang dibuat untuk tujuannya untuk mereview supaya user ini tahu apa yang udah mereka tonton di video pembelajaran sebelumnya. Lalu ada fitur proyek. Fitur proyek ini bisa dijadikan portofolio setelah user ini menyelesaikan pembelajaran kelasnya. Nah, fitur proyek ini tidak hanya user cuma buat proyek asal-asalan, tapi fitur proyek ini akan dinilai sampai proyek yang user buat ini dinyatakan lulus oleh tim kami. Lalu di sini ada fitur post test. Post test ini hampir sama kayak pretest, cuma untuk post test ini untuk mengetahui perkembangan dari user sebelum mengikuti pelajaran dan setelah mengikuti pelajaran. Kalau user secara logikanya kalau user belajar benar-benar pasti nilai pretest dan post test ini mengalami perbedaan dan nilai post test ini pasti akan meningkat, seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah fitur sertifikat dan raport nilai user setelah menyelesaikan seluruh pembelajaran. Nah, sertifikat ini bisa dipakai atau bisa ditaruh untuk nanti di resume atau ya di CV. Dan raport ini untuk mengetahui nilai-nilai user yang sudah mereka kerjakan dari mini quiznya dan pretest post testnya, seperti itu. Lalu target customer, siapa sih target customer kita? Targetnya ini adalah kalau dari kita mikirnya ini mulai dari anak SMA atau SMK yang sudah tingkat akhir yang ingin langsung kerja tanpa kuliah dahulu. Terus untuk orang-orang yang sudah lulus juga, lalu seperti mahasiswa, pekerja, wirausahawan, dan siapapun mereka yang memiliki niat untuk bekerja, seperti itu, tapi kemampuannya yang masih kurang gitu kan. Lalu target yang kita cukup prioritaskan juga target yang kondisi keuangannya ini bisa dibilang kurang.
Nah, kurangnya ini maksudnya kurang untuk supaya dia bisa kuliah atau tidaknya. Nah itu. Nah, karena biaya kuliah bisa terbilang cukup mahal, maka dari kami ini bisa menyediakan materi pembelajaran yang mungkin bisa berhubungan dan cocok dengan apa yang ingin mereka pelajari itu. Seperti itu. Lalu ada market sizing. Ini kita di sini pakai metode bottom up market sizing. Ini adalah metode untuk menghitung market size dimulai dengan pelanggan secara spesifik. Proses perhitungan market size metode ini dilakukan jika pemilik startup terkendala sumber daya untuk menjangkau pasar. Para pemilik startup bisa mendapatkan ukuran pangsa pasar beserta proyeksi pertumbuhannya. Contohnya saat kita mencoba mengukur secara spesifik berapa banyak sih pelanggan kita yang sudah menggunakan smartphone atau laptop dan juga komputer. Nah, disitu kita bisa coba prioritaskan untuk produk kita ini disampaikan kepada mereka-mereka seperti itu. Lalu kompetitor. Siapa sih kompetitor kita? Sini saya mengambil cukup dua aja. Ada Build with Angga dan juga Skill Academy. Build with Angga ini adalah startup yang membuat platform pembelajaran online untuk meningkatkan skill di dalam dunia IT dan juga desain. Skill ini bisa dipakai nanti untuk di dunia kerja. Lalu Skill Academy hampir sama juga, merupakan situs kursus atau kelas online untuk meningkatkan technical dan soft skill di berbagai bidang bagi para mahasiswa, profesional dan juga umum. Lalu apa sih kelebihan produk kami dibanding kompetitor-kompetitor tadi? Kelebihan kami ini dari para kompetitor yang lain, kami menyediakan fitur pretest dan posttest untuk mengetahui perkembangan user sebelum dan setelah mengakses kelas kami. Lalu kami juga memberikan tugas proyek untuk user kerjakan, yang nantinya proyek ini akan dinilai oleh tim kami, dan tugas tersebut bisa dijadikan portofolio yang bisa ditampilkan pada resume dan bisa dijelaskan nih pada saat user misalkan mendapatkan kesempatan interview kerja seperti itu. Lalu ada monetization. Ini cara kami menentukan harganya, kurang lebih seperti ini. Sebelum kita menentukan harga, kita pastinya melakukan riset kepada kompetitor kami mengenai harga yang mereka berikan kepada user. Setelah mendapat data tersebut, kita menentukan harga yang sedikit lebih rendah dari kompetitor, tapi tidak menurunkan kualitas video pembelajaran kami atau materi pembelajaran kami. Karena kita mengurangi harga ini sedikit lebih rendah karena dilihat dari target customer kita yang kebanyakan ini belum bekerja dan sedang mencari kerja seperti itu. Lalu ada milestone. Ini kita di Februari ini mengumpulkan ide dan mencoba riset kepada kompetitor. Lalu kita syuting untuk pembuatan kelas pertama, lalu rilis kelas, dan kita melanjutkan pengembangan website dan juga fitur. Di sini ada funding needs. Pendanaan apa saja sih yang kita butuhin? Saat ini dana yang kita butuhkan ini antara lain untuk melakukan proses syuting kelas. Kayak kita syuting ini perlu art atau background yang bagus, yang menarik, supaya user yang melihat pun bisa nyaman juga dia menikmati video pembelajarannya. Lalu kita butuh dana untuk membayar mentor, karena kerjasama dengan mentor ini tidaklah gratis, dan juga kita butuh untuk menjalankan iklan agar website ini bisa diketahui lebih banyak oleh masyarakat. Lalu kalau untuk website kita perlu untuk membayar hosting dan juga domain dari website. Biasanya kita membayar ini per tahun seperti itu. Lalu strategi market, gimana sih market strategi kita? Strategi yang kami pikirkan ini awal-awal bagaimana cara agar website kita ini bisa diketahui oleh halayak umum. Nah, jadi kita mencoba untuk memposting sesuatu mengenai website kita di platform
sosial media profesional seperti LinkedIn, dan juga website kami menyediakan fitur free trial untuk 1-2 chapter tiap kelasnya sebagai awalan atau pengenalan user sebelum user membeli kelasnya, seperti itu. Lalu ada kontak detail kami ini, kontak ini untuk gimana cara untuk menghubungi kalian bisa menghubungi Instagramnya, emailnya, dan WhatsApp nomornya seperti ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.